Kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013. Nah, terletak di tepian Sungai Batanghari sepanjang 7,5 kilo ya. Jadi dari timur ke barat dan luasnya 3.981 hektar. Jadi luas sekali dan masyarakat menyebut di sini bahasa populernya adalah kawasan percandian Muara Jambi. Nah, ini kawasan ini cukup unik karena terletak di tanggul alam kuno ya. Dari sisi geologi bahwa daratan ini terbentuk oleh sedimentasi Sungai Batanghari. Dan di atas sedimentasi inilah dibangun sebuah academic center pada waktu itu ya, atau disebut orang sekarang menyebutnya kawasan percandian Muara Jambi. Nah, di sini kawasannya cukup luas dan sebagai academic center tentu saja kawasan ini terdiri dari beberapa bangunan. Yang pertama ada bangunan yang dulunya sebagai berfungsi tempat pembelajaran, kemudian juga bangunan sebagai tempat ibadah, bahkan bangunan-bangunan yang berhubungan dengan masyarakat masa lalu ya, seperti tempat pendirian kompleks stupa ya, kemudian tempat melakukan suatu ritual keagamaan termasuk kremasi dan seterusnya. Nah, kawasan ini ditata sedemikian rupa. Jadi pada abad ke-7 sampai ke-12, ini hampir 500 tahun, kawasan ini seperti ibarat the ancient city ya, seperti kota kuno yang ditata sedemikian rupa dan lingkungannya adalah sebenarnya adalah rawa-rawa. Tetapi bagaimana orang dulu menata ini daerah menjadi daerah bebas banjir, sehingga kalau kita masuk ke kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi ini kita akan melihat tidak hanya bangunan candi ya, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga tempat pembelajaran, kemudian juga di dalamnya ada tempat ibadah dan ada sarana-sarana yang dibutuhkan pada waktu itu, seperti kolam-kolam kuno sebagai reservoir air bersih ya, kemudian ada kanal-kanal kuno pengendali banjir sekaligus berfungsi sebagai alat transportasi, dan juga ada drainase yang tidak kalah dengan model drainase modern saat ini. Oleh karena itu, walaupun letaknya di tepian Sungai Batanghari, ketika air Batanghari naik, daerah ini pun tetap banjir karena sistem drainase yang dibuat pada masa itu cukup bagus. Ini dapat dijadikan sebuah model bahwa pada masa lalu sekitar abad 7 sampai 12 ini orang-orang kita dulu ini sudah pandai menata sebuah ekosistem buah daratan menjadi sebuah kota yang layaknya seperti kota yang modern saat ini ya, bebas banjir, kebutuhan air bersih tercukupi ya. Kemudian ada bangunan-bangunan dari tembok-tembok bata yang rasanya aman karena permukaan air di daratan ini sebenarnya tidak cukup dalam ya, hanya sekitar kurang dari 2 meter, tetapi orang-orang dulu merasa yakin, merasa nyaman di sini karena apa? Daerah ini sudah ditata sedemikian rupa sehingga ketika melakukan aktivitas mereka akan nyaman dan aman dari pengaruh banjir dan sebagainya. Seperti itu. Ya, kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi ini dikelilingi oleh beberapa desa. Bahkan desa itu juga masuk di dalamnya. Ada desa Muara Jambi, desa Danau Lamo, desa Baru, kemudian juga desa Kemingking Dalam dan Kemingking Luar. Nah, desa-desa ini cukup unik karena letaknya di dalam kawasan, dan kalau kita runut, masyarakatnya ini banyak menyimpan memori kolektif atau ingatan masa lalu tentang kawasan percandian Muara Jambi. Nah, nama-nama termasuk nama-nama ya bangunan candi, kemudian nama sungai-sungai lama itu juga dilestarikan oleh masyarakat setempat ya. Kita tahu nama Candi Kedaton ya. Kita mengingatkan kata Kedaton, kata datu ya. Datu itu adalah pemimpin, penguasa. Artinya apa? Kedaton adalah tempat tinggal para datu. Nah, ini diberikan oleh masyarakat. Kemudian juga nama-nama Candi Koto Mahligai. Koto itu kan tempat tinggal ya. Mahligai ini sesuatu yang kebijaksanaan yang letaknya di yang paling tinggi ya. Kemudian nama Candi Kedaton ya, kemudian juga nama Astano. Astano ini selalu berhubungan dengan hal-hal yang terkait dengan
orang ketika tidak ada ditempatkan di mana. Dan nama-nama ini masih di Jawa masih banyak. Makam-makam pun disebut dengan astano ya. Nah, mungkin dulu adalah sebagai pusat kremasi. Kemudian nama sungai-sungai ini juga masih disimpan ingatannya oleh masyarakat. Sebagai contoh ya, ada Sungai Jambi ya. Nah, kita tahu bahwa di Sumatera, terutama di Jambi ini, pemukiman selalu berpusat di sungai ya. Dan muara itu pengertiannya berbeda dengan pengertian secara umum. Muara kalau di daerah Jambi ini pertemuan sungai kecil dengan sungai Batanghari. Maka ketika ada nama desa Muara Jambi berarti ada sungai Jambi. Kemudian kalau ada Sungai Tembesi berarti ada nanti kota Muara Tembesi ya. Bungu juga itu ada Sungai Bungu, kemudian ketemu Batanghari, Muara Bungu. Nah, oleh karena itu ketemunya nama Sungai Jambi ini menjadi catatan penting ya, bahwa di mana sebenarnya pemukiman awal yang ada di Jambi ini. Tentu tidak jauh-jauh dari Sungai Jambi, dan kenyataannya adalah di aliran Sungai Jambi ini adalah berdiri bangunan-bangunan percandian Muara Jambi. Nah, ini masyarakat yang ada di sini masih menyimpan ingatan yang luar biasa terkait dengan sejarah masa lalu. Bahkan ada namanya Sungai Melayu. Nah, Sungai Melayu ini jelas mengingatkan kita kepada Moloyo seperti disebut orang Cina, dan mengingatkan kita kepada kerajaan Melayu. Nah, artinya apa? Bahwa masyarakat ini sejak awal itu sudah ada rasa memiliki, melestarikan intangible heritage-nya ya. Folklornya, kemudian juga ingatan-ingatan yang terkait dengan kawasan ini. Bahkan keseniannya juga mengingatkan kepada kita akan sejarah masa lalu. Contohnya adalah ada tradisi sloka, ya, sloko. Nah, sloko itu dari bahasa Sanskrit namanya sloka. Bait-bait, untaian kata-kata yang bisa dipakai di dalam catatan-catatan atau doa-doa dalam sutra-sutra. Nah, ini cukup menarik. Nah, bagaimana kemudian kehidupan masyarakat pada masa sekarang? Ini karena mereka juga selalu hidup berdampingan dengan percandian Muara Jambi ini. Jadi kita tidak bisa mengabaikan. Nah, masyarakat hidup di dalamnya. Oleh karena itu, bagaimana sekarang kepedulian masyarakat itu kita tingkatkan lagi, kita sejahterakan lagi dari berbagai pendekatan ya. Kalau dulu ini kawasan percandian hanya sebagai bangunan candi, ada kebun masyarakat, ada lahan pertanian. Nah, kita bisa sekarang kita create lagi, kita majukan menjadi menjadi desa pemajuan kebudayaan ya. Kemudian desa-desanya kita kembangkan sebagai pariwisata budaya. Kira-kira seperti itu. Dan anak-anak muda sekarang juga cukup antusias ya, berdiri komunitas-komunitas. Tidak hanya komunitas sejarah, tetapi juga komunitas peduli lingkungan ya. Jadi kalau ke sini kita sudah cerita tentang Kanal Kuno, ada komunitasnya yang sekarang juga ikut melestarikan dan membuat event-event terkait dengan Kanal Kuno. Kemudian juga guide-nya juga sudah ada. Kemudian industri kreatifnya juga tumbuh, kulinernya, kemudian keseniannya juga seperti itu. Oleh karena itu, penetapan kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi ini tidak serta-merta mencabut akar masyarakat yang ada di sini. Justru masyarakat yang tinggal di sini, akarnya kita angkat bahwa ada kaitannya, ada relasi yang dekat antara masyarakat dan keberadaan kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi ini.